Kita punya profil. Profil namanya ya. Profil anak-anak lulusan dari kompleks sebetulnya. Kompleks 638 ini gitu, dari TK, SD, SMP nih kita ada profilnya itu Ganbate. Nah kita juga pengen anak-anak itu menjadi anak abelaru, aku belajar, aku berubah gitu kan. Jadi di sini adalah tempat mereka itu mengubah dirinya dari yang nggak bisa jadi nggak bisa, jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu ya. Jadi proses. Hai Penaburus Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama channel BPK Penabur Bandung. Kali ini kita kita berkunjung ke salah satu TK yaitu TKK BPK Penabur 638. Di sini kita ketemu dengan siapa di sini? Miss Indri. Iya. Hai Penaburs. Miss Indri ini adalah kepala TK ya di sini ya, BPK 638. Sudah berapa lama Miss jadi kepala TK-nya? Saya sudah 17 tahun. Sweet 17. Oke, dulunya memang ngajar juga ya? Iya, ngajar di sini. Ngajar di sini 2 tahun, terus di rotasi ya di kepala sekolah di 246, lalu dipindahkan lagi ke sini. Ya. Nah, ini pengalaman sebagai kepala sekolah nih, dan TKK 638 ini salah satu yang mungkin cukup tua ya dibandingin yang lain, dan juga ya salah satu lah, bukan yang paling tua, tapi dan ini ya ada satu apa namanya kalau boleh bilang slogan atau apa nih Miss namanya? Oh iya pastilah. Slogan. Kita punya profil. Profil namanya ya. Profil anak-anak lulusan dari kompleks sebetulnya. Kompleks 638 ini gitu, dari TK, SD, SMP nih kita ada profilnya itu Ganbate. Iya, gitu. Kalau teman-teman yang udah suka anime atau suka ini ya, mungkin tahu Ganbate dalam bahasa Jepang artinya semangat ya gitu. Tapi kalau di sini maksudnya Ganbate itu apa Miss? Kurang lebih secara umum sih artinya semangat ya, biar anak-anak punya semangat nih untuk bersekolah, untuk belajar. Tapi ada akronimnya, ada singkatannya nih untuk Ganbate. Itu ada G dan A-nya kita good attitude. Jadi anak-anak punya kebiasaan, perilaku yang baik, sikap yang baik gitu. Itu kan berhubungan dengan karakter ya. And nice manner. Nice manner juga lebih ke etika, tata cara dia. Kan kadang anak-anak itu kurang tahu bagaimana harus sopan santun gitu, mengetuk pintu misalnya, itu yang mudah ya. Itu N-nya nice manner, etiket lah ya. Lalu B-nya yaitu brave. Jadi anak yang berani nih. Nanti kita juga lihat anak-anak itu berani dalam hal apa? Dalam memimpin doa, memimpin barisan, berani untuk tampil gitu ya. Itu juga salah satu dari B-nya, brave. Lalu A-nya gitu ya. A itu aware sama apa? Sama lingkungan, sama teman yang butuh pertolongan, sama hal-hal kecil juga. Kalau ada sampah, ada mainan, dia bereskan kembali, itu aware gitu ya. Lalu ada yang T-nya ada 2 nih. T yang pertama itu trust in God. Jadi anaknya harus kita ajarin dari kecil percaya sama Tuhan, anak dengerin firman Tuhan, belajar berdoa gitu. Lalu ada tolerance. Nah, toleransi itu sangat penting ya, menghargai pendapat orang lain gitu ya. Walaupun berbeda tapi kita belajar untuk menghargai, itu toleran. Lalu yang terakhir adalah E, excellent. Nah, untuk excellent ini tentunya menjadi keseluruhan. Merangkum itu semua tadi ya. Itu semua menjadi anak yang excellent baik dari segi akademis maupun non akademisnya. Gitu. Nah, Ganbate-nya itu sendiri kalau diterjemahin ke dalam usia TK terutama ya Miss, itu jadi pembelajarannya seperti apa Miss kalau yang ditekankan? Iya, dalam keseharian pasti ya. Jadi kalau kita lebih ingin menekankan pada pembelajaran karakter, itu kan nggak bisa singkat ya. Jadi proses gitu panjang, dan harus ada pembiasaan dan role model tentunya ya. Dan pendidikan yang paling utama dan pertama itu adalah di keluarga. Jadi memang tugas dan tanggung jawab orang tua mendidik anak-anaknya agar memiliki karakter yang baik. Di sekolah kita membantu membimbingnya nih. Kita ada step-stepnya gitu. Dengan Ganbate ini dalam 1 tahun ajaran, anak-anak itu diharapkan sih bisa memahami gitu GANBATT-nya itu apa gitu ya. Nah, kita ada program kegiatan good manner namanya. Jadi setiap 2 minggu sekali guru itu membuat program. Misalnya kita
di breakdown nih sekarang dari good attitude. Nah, apa Oke. sih good attitude? Itu memberi salam. Misalnya Oke. say good morning sama orang tua atau Itu dibiasakan. dibiasakan. Nah, nanti ada filmnya dulu, videonya, anak-anak nonton di rumah dan di sekolah. Lalu ada tugas juga buat orang tua untuk memantau anaknya selama Oke. 2 minggu itu apakah bisa melaksanakan itu semua tidak. Oke. Lalu nanti orang tuanya isi Google Form. Nanti kita dapat rekapannya nih. Oh ya, ternyata anak ini tuh mau melakukan hal yang diminta oleh gurunya. Begitu juga dengan gurunya di sekolah. Oke. Jadi dilihat lagi nih tema sekarang tuh gimana. Nah, diingetin terus tiap hari. Baik itu pada saat upacara bendera atau pada saat morning assembly ya, gitu di pagi-pagi di hall kita ya, atau di kelas gitu. Tema itu tuh terus digaungkan seperti itu. Jadi dengan seperti itu anak juga menjadi terbiasa. Nah, guru juga melihat nih, nanti anak yang memang melakukan bakal dikasih poin karakter. Nah, nanti di akhir semester poin karakter ini bisa ditukarkan di karakter store gitu ya. Ada. Bukan mengiming-imingi hadiah sih, kayak Tapi di itu apresiasi karena mereka apresiasi ini ya, sebetulnya betul, gitu. betul. Jadi pembiasaan sederhana kayak pertama tadi kan itu ada 2 mingguan berarti. Ada Mas, sekitar ya. satu tema itu 2 minggu. Ya, jadi gitu. bagaimana memberi salam gitu Ya, ya. Gitu. Terus nanti ya, berikutnya lagi ya betul. bagaimana ini. Nah, nanti di puncaknya di akhir tahun ajaran begitu temanya sudah selesai mau pembagian rapot, kita ada lagi Ganbate Week. Nah, Ganbate Week itu merangkum semua kegiatan Ganbate kita selama 1 tahun gitu. Jadi semacam kayak KKR-nya lah gitu ya. Ada aktivitasnya yang mendukung Ganbate ini gitu. Gitu. Itu jadi sesuatu yang memang akhirnya nggak dilupakan karena memang tadi ya dibiasakan dari hal-hal yang dan rinci ya. Jadi orang tua ngelihat, guru ngelihat gitu kan. Kita Mereka juga dapat breakdown. apresiasi seperti itu ya. Di breakdown dalam tema-tema yang langsung bisa Ya, langsung jadi bisa pembiasaan. dilaksanakan oleh anak-anak. Oke, gitu. Itu anak-anak jadi katakan sekitar 1 atau 2 minggu ya. Berarti mungkin ada sekitar dalam setahun mungkin ada sekitar beberapa tema yang jadi katakanlah penerjemahan yang lebih rinci ya daripada tadi gitu kan. Itu gimana Miss dalam penerapannya? Bagaimana anak-anak merasakan itu sendiri dan bagaimana orang tua merespon? Iya, ada sih beberapa orang tua yang sempat menyampaikan juga ya, misalnya dalam keluarga yang biasanya nggak pernah doa makan gitu ya. Jadi karena kita ada tugas nih gitu, anak-anak kalau mau makan berdoa dulu. Nah, jadi akhirnya mengajak orang tua untuk berdoa gitu. Atau misalnya membuang sampah nih yang aware gitu ya, buang sampah kan harus pada tempatnya gitu. Misalnya suatu kali anak itu sedang naik kendaraan, lalu ada sampah nih, tanpa sengaja mungkin membuang di jalan gitu ya. Nah, anak yang mengingatkan justru nggak boleh buang, misalnya seperti itu. Iya, seperti itu sih. Karena itu jadi semacam ini juga ya, bisa sinergi yang terjadi ya, karena kan akhirnya orang tua juga diingatkan juga ya sama anak gitu sendiri kan gitu belajar ya. itu nggak harus dari orang dewasa ya. Betul. Anak-anak justru kadang-kadang lebih cepat nangkep, menyerap itu apa yang dikatakan oleh Miss. Jadi nanti kalau di rumah kata Miss gitu. Gak boleh buang sembarangan banget Pak gitu ya. Gitu. Oke. Dan itu jadi ya ini yang mendukung juga ya, karena orang tua memang akhirnya harus sama-sama terlibat dalam hal ini ya. Iya, Itu jadi betul. sesuatu yang Harus ada sinergi. betul, Jadi betul. role model itu bukan hanya dilakukan oleh guru, tapi juga orang tua di rumah. Nah itu kesulitan nggak misalnya kan itu tema besar ya, katakanlah aware kan sesuatu yang sangat luas ya, kepedulian pada lingkungan, kepedulian bersama, terus kayak tadi tolerance atau kayak tadi yang good attitude-nya gitu kan, sesuatu yang sangat terus menerjemahkannya jadi poin-poin kecil itu memang sesuatu yang gimana kalau di sekolah tuh gimana? Kita breakdown kan ada timnya ya, kita ada tim karakternya. Nah, si tim ini membuat program gitu kan untuk membreakdown yang bisa masuk ke anak, bisa real dilakukan. Jadi bukan sekedar slogan, tapi bisa dilakukan oleh anak gitu. Dan memang karakter ini kan nggak bisa langsung proses dari TK, SD, SMP mungkin akan lebih terlihat gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak lulusan dari kompleks 638 ini menjadi anak yang ganbate. Gitu. Ya itu sesuatu yang memang perlu ini terus ya, karena kan usia segitu kan kadang-kadang suka kalau nggak dibiasakan suka lupa pasti ya, dan tapi kalau sudah terbiasa sangat menyerap ya, jadi sangat aware, bahkan sangat bisa diterapkan, bahkan bisa dia akan pakai value itu juga untuk mengoreksi hal-hal yang tidak sesuai ya. Betul. Gitu. Tantangan terbesarnya apa Miss dalam menerapkan ini kalau yang selama ini? Kitanya nggak boleh bosen untuk mengingatkan gitu. Kadang perlu disiplin juga gitu. Disiplinnya juga kan ada caranya gitu ya, tidak dengan hukuman gitu kan, tapi kita bisa one on one dengan anak ya, nyampein bahwa apa yang tadi dia lakukan mungkin kurang baik.
Nah, sehingga anaknya juga bisa memperbaikinya gitu. Jadi konsistensi yang agak Iya, susah kita nggak boleh jemu-jemu ya, Iya, kita harus jemu-jemu nggak terus. bisa jenuh ya Iya, kalau untuk betul. itu. Iya, ini sesuatu yang memang harus konsistensi dan persisten dalam hal itu memang sesuatu yang harus dimiliki oleh sekolah dan juga orang tua ya supaya bisa itu. Karena memang kunci dalam pendidikan anak itu juga ya. Iya. Kita nggak boleh lalai dan dalam hari ini kita akhirnya jadi nggak kita sendiri jadi bosen gitu ya, kayak gitu ya. Gitu. Betul. Ya, itu sesuatu yang memang mungkin menarik karena kan profil mungkin kita tidak bisa langsung lihat seketika ya waktu itu. Ada prosesnya dan mungkin tapi buat banyak orang memang kadang-kadang gitu, sesuatu yang ditanamkan pas usia-usia dini itu justru yang paling membekas ya. Betul paling ya. diingat gitu ya. Jadi kan kita juga mengenal ada golden age ya, usia 0 sampai 5 tahun itu adalah masa di mana anak memiliki daya serap yang sangat tinggi dalam hal apapun gitu ya, baik itu bahasa, perilaku gitu ya, apa yang dia lihat itu dia tiru gitu. Iya. Jadi sesuatu yang sangat penting di usia-usia segini memang pembiasaan tadi ya dengan hal-hal yang baik gitu. Jadi Ganbate ini sudah berlangsung lama nih pasti Miss ya. Sudah ada baru tahun 2017 lah. Iya, udah tahun mau masuk tahun ke-6. Nah, ya, sudah ada yang lulusannya berarti kan sudah sekarang lulusan di SD dari atau TK di ya. TK gitu ya, sudah melihat. Ya harus gitu dipantau di SD-nya nih bagaimana nih. Gitu. Nah, kalau sharing dari orang tua sendiri Miss, maksudnya kan tadi yang cerita anak-anak yang justru harus orang tua juga harus aware ya, harus bisa ini gitu ya. Dalam mendukung hal ini memang apa yang mereka jadi jadi pengalaman. Kita wawancara orang tua juga soalnya karena cerita tadi kayaknya bagus pembiasaannya seperti itu. Iya. Gitu. Ya gini, jadi di awal tahun ajaran kita kan ada pertemuan orang tua. Betul. Pada saat orang tua mendaftar kita sampaikan kan visi misi sekolah kita, tujuan sekolahnya apa. Nah, itu harus sesuai dengan apa visinya orang tua gitu ya. Nah, dengan misalnya dia mengetahui bahwa kita menekankan pada pembelajaran karakter dan dia sesuai gitu, pasti dia juga akan sekolah ini menekankan lebih ke karakternya gitu. Jadi support ya, akhirnya bisa bersinergi tadi ya. Bahkan tadi kan karena sama-sama ngisi Google Form tadi itu jadi ngelihat ya, oh ini siapa yang ngisi dilakuin. juga gitu ya, siapa yang sudah melakukan, siapa yang anaknya, dan ada kejujuran dari orang tua. Betul. Jangan, kan kita simbolnya gampang sih kalau udah melakukan senyum, kalau misalnya belum masih dengan muka cemberut gitu ya. Nah, kebanyakan sih orang tua kalau jujur ya mengatakan bahwa sudah dilakukan akan senyum, dengan poin itu misalnya belum, misalnya gitu. Jadi sama-sama belajar ya, bukan dalam konteksnya kita harus gagah-gagahan mana yang baik mana yang enggak gitu ya. Karena orang tua akhirnya jadi bisa sama-sama sinergi karena kan sebagian waktu di sekolah, sebagian juga kebanyakan di rumah malah ya. Gitu, kan nanti tahun depan juga bisa diulang lagi sih sebetulnya kan. Iya, betul dengan tema-tema itu. Iya. Jadi tadi ya Ganbate itu terjemahkan dalam tema-tema yang pembiasaan setiap minggu dan akhirnya support antara guru dan orang tua melihat bagaimana itu bisa diterapkan sama anak gitu. Nah, ada lagi nggak Miss kira-kira yang dalam penekanan profil itu yang dikerjakan oleh sekolah? Kita apalagi ya, paling ya untuk yang Ganbate sih seperti itu ya. Terus kita juga punya yel-yelnya gitu, kita buatin lagunya. Jadi anak-anak pada saat jenuh, lelah di kelas gitu, nanti bisa menyaksikan juga nih Ganbate dalam bentuk yel-yelnya gitu. Wah, kayaknya saya penasaran ngeliat nanti. Iya. Terus kita juga ada ininya sih, ada logo. Logonya di kita itu kupu-kupu. Dari TK, SD, SMP teh semuanya kupu-kupu. Kalau TK kupu-kupunya masih kecil. Kalau SD udah sedang lah. Kalau SMP sudah remaja. Gambarnya juga beda ya. Kita masih unyu-unyu lucu gitu. Kenapa ambil kupu-kupu? Ya kita melihat perubahan dari belajar dari metamorfosis gitu ya, kan. Si kupu-kupu itu berubah menjadi kupu-kupu kan ada perubahan gitu. Mulai dari telur menetas jadi ulat, terus ke pompong kupu-kupu. Nah, kita juga pengen anak-anak itu menjadi anak abelaru. Aku belajar, aku berubah gitu kan. Jadi di sini adalah tempat mereka itu mengubah dirinya dari yang nggak bisa jadi nggak bisa, jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu ya. Jadi proses gitu. Mungkin prosesnya nggak gampang gitu kan. Pastilah kalau si ulet aja mereka makan terus kayaknya kenyang gitu ya. Udah gitu tiba-tiba dia harus masuk ke satu ruangan yang kecil di kepompong kan gitu ya. Sempit gelap gitu kan. Ya begitulah. Tapi akhirnya akan menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Nah, kita juga
berharap seperti itu sih. Ya itu konsistensi tadi ya Miss, di Iya. setiap kali perubahan pembiasaan itu memang terus-menerus dilakukan dan akhirnya ya mungkin nggak kelihatan langsung seperti apa, tapi Iya. itu jadi tadi si kupu-kupu yang indah itu ternyata ya. Jadi, betul. Oke, kita berharap banyak kupu-kupu yang bermanfaat buat kita semua Ya. dihasilkan dari rekan-rekan di TKK 638 ini Iya, ya. betul. Oke, makasih banyak Miss Indri sudah berbagi. Sama-sama. Ya, sudah sering kasih inspirasi dengan ganbatenya, membuat orang semakin semangat gitu ya. Ada pesan mungkin buat guru dan orang tua dan juga rekan-rekan dan anak-anak yang mulai disampaikan di sini? Iya, boleh deh. Nih kebetulan juga nih saya didatangi nih dari tim gitu ya. Nah, sekalian mau promosi juga untuk TKK BPK Penabur 638 ini kita masih ada penerimaan siswa baru Ya, sampai akhir tahun ajaran. Tapi kalau pengen dapat promo nih sampai akhir Maret ini Masih gitu bisa ya, ya. masih bisa. Kita ada 4 level ya, dari toddler usia 2 sampai 3, Pre-K 3 sampai 4, K1 4 sampai 5 dan K2 5 sampai 6. Dan ada satu lagi tambahan program baru. Kita ada namanya Kiddie Club. Nah, Kiddie Club ini di luar toddler sampai K2 itu. Jadi orang tua yang masih ragu nih, anak aku tuh Di bisa kelas sekolah berapa ya? enggak gitu ya. Mau coba disekolahin tapi per paket. Per paket aja, misalnya paket 4 kali dateng gitu. Kan dari situ tertarik, oh kegiatannya menarik ya, kreatif, guru-gurunya care gitu, lingkungannya aman, bersih, nyaman gitu kan. Lalu programnya juga menyenangkan, cocok buat anak, akhirnya kan bisa daftar sekolah gitu. Kiddie Club ini lumayan peminatnya dan waiting list. Jadi daftar dari sekarang ya. Oke, makasih banget Miss sudah berbagi. Sama-sama. Ya, semoga semakin banyak yang bisa Amin. terberkati Ya. dengan pelayanan teman-teman di Ya. TKK 638 ini. Sampai jumpa juga teman-teman penaburs. Jangan lupa untuk selalu menyimak obrolan-obrolan inspiratif seputar dunia pendidikan bersama keluarga besar BPK Penabur Bandung. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel kita ya. Sampai jumpa semuanya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.